Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Muzaroah, Dasar-Dasar, Syarat-Syarat, dan Rukun-Rukun. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Aldi Bangsadewa dengan NIM B100-2043, Lilis Arinda Maharani dengan NIM B100-2037, D. Ananda dengan NIM B100-2008. Definisi Muzaroah. Muzaroah adalah suatu bentuk kerjasama di dalam ekonomi Islam, di mana seorang pemilik tanah bekerja sama dengan petani untuk mengelola lahan pertanian. Pemilik tanah menyediakan tanah dan modal, sementara petani menyediakan tenaga kerja. Keuntungan dari hasil pertanian di antara pemilik tanah dan petani berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Menurut Hanifah, muzaraah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambalah, muzaraah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Al-Syafi'i, muzaraah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Sulaiman Rasyid, muzaraah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan dengan hasilnya seperdua, sepertiga, atau seperempatnya. Sedangkan biayanya Yang selanjutnya ada dasar-dasar muzaraah. Muzaraah atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami sudah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sudah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaybar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian atau upah dari apa yang dihasilkan dari pendapatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak mengharamkan bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dengan katanya, barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat muzaraah. Syarat-syarat muzaraah diantaranya ialah yang pertama, syarat bertalin dengan akidain, yakni harus berakal. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terdapatnya penentuan macam apa saja yang ditanam. Yang ketiga, hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman, yakni bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasinya. Yang keempat, ada hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan luas tanah. Yang kelima, hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir, hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam muzaraah. Selanjutnya ada rukun-rukun muzaroah. Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun muzaroah terdapat satu yakni ijab dan qabul. Boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang mengindikasikan terdapatnya ijab dan qabul, dan bahkan muzaroah sah dilafazkan dengan lafaz ijaroh. Berdasarkan konsensus ulama, terdapat 4 rukun dalam muzaroah. Di antaranya ialah A. Pemilik tanah, B. Petani penggarap, C. Objek al-muzaroah, D. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.
Berdasarkan konsensus ulama yang membolehkan akad muzaroah bila mana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah A. Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. B. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing. C. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. D. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bila mana tidak terdapat kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. E. Bila mana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dibagi dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak. Berakhirnya akad muzaroah. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad muzaroah berakhir, yaitu 1. Meninggalnya salah seorang yang berakad. 2. Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad muzaroah. 3. Terdapatnya halangan atau uzur atas permintaan di antara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang dimaksud antara lain ialah A. Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai lahan pertanian tersebut harus ia jual sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi bila mana tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen. B. Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya silakan untuk mengisi kuis-kuis dari bab muzaroah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.